Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Tere. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, kita ketahui bahwa uh, beberapa tahun belakangan ini sebelum adanya pandemi COVID-19 yang melanda di negara Indonesia, pembangunan beberapa proyek infrastruktur berjalan lancar dan gencar dilakukan oleh pemerintah. Namun dengan adanya wabah COVID yang saat ini melanda sedikit berkurang, maka kita perlu mempelajari yaitu bab pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu pertumbuhan ekonomi. Apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, hari ini kita akan belajar pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, mengukur laju pertumbuhan ekonomi, perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial. Jadi untuk pertumbuhan ini biasanya dinyatakan dalam persentase. Jadi kita bisa menghitung besarnya laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian yang berikutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa ahli menyebutkan di sini dari teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Untuk yang pertama di sini ada teori klasik. Tokoh-tokohnya yaitu Adam Smith, kemudian ada David Ricardo, ada Thomas Robert Malthus. Untuk Adam Smith di sini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product, kemudian pertumbuhan jumlah penduduk, kemudian adanya sistem persaingan bebas. Kemudian yang kedua yaitu ada David Ricardo. Di sini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terbatas, kemajuan teknologi, kemudian sektor pertanian yang dominan, jumlah penduduk yang selalu berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu ada Thomas Robert Malthus. Di sini pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk ternyata pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi. Sedangkan menurut teori neoklasik di sini yang pertama ada Robert Solow, di mana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan teknologi modern. Kemudian menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertambahan modal. Sedangkan menurut W.W. Rostow, di mana pertumbuhan ekonomi ini ada dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masyarakat lepas landas, pralepas landas menuju kedewasaan dan konsumsi tinggi. Kemudian teori historis, di sini juga ada 3 tokoh. Yang pertama ada Werner Sombart, di mana pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman perekonomian tertutup dan zaman kerajinan. Kemudian yang kedua yaitu Friedrich List, di mana pertumbuhan ekonomi ini dibedakan menjadi ada masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan tangan, kemudian masa kerajinan dan industri. Kemudian yang ketiga yaitu Karl Bujar, di mana pertumbuhan ekonomi ini dibagi beberapa tahap, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan rumus GDPN min GDPO per GDPO kali 100%. GDP ini dimana Gross Domestic Product, jadi menghitung besarnya pendapatan suatu wilayah pada tahun tertentu atau yang ditanyakan. Sedangkan GDPNO di sini menggunakan tahun dasar. Ya. Berikutnya untuk contoh perhitungannya di sini bisa kalian perhatikan ya. Jika PDB real tahun 2020 dari negara X besar 1.450 triliun, sedangkan PDB real tahun 2019 adalah 1.250 triliun,
maka hitunglah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Ya, perlu kalian ingat di sini bahwa GDPN itu tahun yang ditanyakan itu sebesar 1450 ya, jadi yang ditanyakan. Sedangkan GDPO di sini tahun dasar 1250. Maka 1450 dikurangi 1250 dibagi 1250 kali 100%, maka hasilnya 16%. Ya, jadi adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di sini sebesar 16%. Kemudian ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Di sini ada 5, jadi adanya peningkatan secara terus-menerus. Yang pertama yaitu SDA atau sumber daya alam, SDM sumber daya manusia, kemudian yang ketiga akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, dan yang terakhir teknologi. Ini sangat sekali mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Biasanya semakin banyak jumlah penduduk ini bisa mempengaruhi jumlah pendapatan nasional dan otomatis akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang berikutnya yaitu perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di sini bahwa menaikkan hasil produksi berupa barang dan jasa, sedangkan pembangunan ekonomi peningkatan kualitas hasil produksi. Ya. Pertumbuhan ekonomi yang kedua, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan memperhatikan apakah kenaikannya lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan jumlah penduduk. Jadi sangat memperhatikan. Sedangkan pembangunan ekonomi di sini menaikkan jumlah GDP persentasenya lebih besar daripada jumlah penduduk. Kemudian yang ketiga, kenaikan GDP dari tahun ke tahun tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pembangunan ekonomi kebalikannya, peningkatan GNP dari tahun ke tahun disertai dengan perubahan struktur ekonomi serta ditandai dengan perkembangan iptek. Kemudian yang keempat, kenaikan GNP tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan, sedangkan dalam pembangunan ekonomi, di sini kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Ya, sampai di sini untuk penjelasan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk pertemuan berikutnya nanti yaitu pembangunan ekonomi. Ya, sekian saja dari saya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.